Bayangkan ada hewan kecil yang berjalan lambat, yang meninggalkan jejak lendir di belakangnya, dan selalu membawa rumah di punggungnya. Banyak orang menganggapnya menjijikkan, ada juga yang memandangnya sebagai hama. Tapi, siapa sangka, di balik kesederhanaannya, hewan ini punya kisah yang panjang, memiliki peran yang penting, dan filosofi hidup yang luar biasa. Ya, inilah siput darat, atau yang biasa kita kenal dengan nama bekicot. Bekicot sering kita temukan di kebun setelah hujan. Biasanya ia menempel di batang pohon atau merayap pelan di tanah yang lembab. Gerakannya lambat. Bahkan ia jadi bahan perumpamaan untuk sesuatu yang lelet. Tapi, tahukah kalian, siput darat sudah ada sejak zaman purba. Siput dipuja di berbagai budaya. Ia dijadikan makanan mewah di Eropa, hingga dipakai dalam industri kecantikan modern. Dari binatang yang sering diremehkan, ternyata siput punya kisah perjalanan yang luar biasa. Siput darat adalah hewan moluska dari kelas Gastropoda dan ordo Stylomatophora. Untuk jenis bekicot yang paling terkenal, yaitu Achatina fulica, termasuk famili Achatinidae. Bekicot bernapas dengan paru-paru sederhana atau primitif, sehingga berbeda dengan kerabat siput air yang bernapas menggunakan insang. Tubuh mereka menghasilkan lendir untuk memudahkan pergerakan, mengurangi gesekan, sekaligus menjaga kelembapan. Berikut adalah klasifikasi ilmiah siput darat. Kepala mereka memiliki sepasang tentakel yang panjang, dengan mata di ujungnya, dan tentakel pendek di bawah sebagai alat peraba. Mereka memiliki radula atau semacam lidah bergerigi dengan ribuan gigi mikroskopis untuk mengikis makanan. Kaki mereka berada di bagian otot besar di bawah perut yang digunakan untuk merayap dengan gerakan bergelombang. Dan yang terpenting adalah cangkang atau rumah yang selalu dibawa oleh mereka, yang berfungsi sebagai pelindung, sekaligus tempat berlindung saat cuaca kering. Bekicot adalah hewan herbivora dan detritivora. Mereka makan dedaunan, batang muda, bunga, buah, hingga sisa tumbuhan busuk. Kemudian dengan lendirnya, mereka bisa menempel di permukaan yang licin. Bahkan, mereka dapat memanjat batang pohon. Siput adalah makhluk purba. Fosil menunjukkan bahwa siput sudah ada sejak lebih dari 500 juta tahun lalu di lautan. Seiring berjalannya waktu, beberapa spesies mulai berevolusi ke daratan. Pada masa peradaban manusia, moluska ini sering dimanfaatkan di berbagai macam aspek. Di zaman Mesir kuno, catatan menunjukkan bahwa siput dikonsumsi sebagai makanan rakyat jelata. Di zaman Romawi kuno justru terbalik, karena mereka menjadikan siput sebagai hidangan mewah untuk para bangsawan. Mereka membuat ladang khusus untuk budidaya siput, yang biasa mereka sebut dengan cochlarium. Di Tiongkok, siput digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati luka, mengurangi peradangan, dan untuk melembabkan kulit. Di Afrika, siput raksasa jadi sumber protein murah, dan sering mereka jadikan makanan sehari-hari.
Di Eropa, pada abad pertengahan, siput sudah dianggap sebagai makanan sehat. Bahkan diperbolehkan untuk dikonsumsi pada saat puasa agama, karena moluska sudah dianggap sebagai ikan darat. Dan di Indonesia, bekicot diperkenalkan pada abad ke-19 oleh Belanda. Awalnya hanya untuk bahan makanan, namun kemudian bekicot berkembang liar, hingga dianggap hama oleh masyarakat di perkebunan. Siklus hidup siput cukup panjang dan menarik. Siput dewasa akan bertelur di tanah lembab. Sekali bertelur bisa 50-200 butir, bahkan lebih. Telur kecil berwarna putih susu terkubur di tanah. Setelah 2-4 minggu, telur akan menetas. Anak siput keluar dengan cangkang tipis dan transparan. Sejak lahir, mereka sudah harus mencari makanan sendiri. Dalam beberapa bulan, siput tumbuh dengan cepat. Cangkangnya mengeras dan berputar spiral seiring bertambah usia. Dalam 6-12 bulan, siput mencapai kematangan seksual. Yang unik, siput adalah hermafrodit, atau bisa dibilang ia punya organ kelamin jantan dan betina sekaligus. Saat kawin, dua siput saling bertukar sperma. Rata-rata siput bisa hidup 5-7 tahun. Dalam kondisi ideal, ada yang mencapai 10-15 tahun. Bekicot dianggap hama karena merusak tanaman muda, daun, dan buah. Populasinya cepat berkembang dan sulit dikendalikan. Siput bisa menjadi inang cacing parasit berbahaya, seperti Angiostrongylus cantonensis, penyebab penyakit meningitis eosinofilik pada manusia. Akan tetapi, siput juga membantu mendaur ulang bahan organik, mempercepat penguraian, dan menyuburkan tanah. Di Prancis, hidangan siput yang disebut escargot yang sangat terkenal dan bernilai tinggi. Di Afrika dan Asia, siput juga menjadi sumber protein penting. Lendir siput juga dipakai sebagai bahan krim wajah karena mengandung kolagen, elastin, dan asam hyaluronat yang baik untuk kulit. Di beberapa daerah Indonesia, daging bekicot dipakai sebagai ramuan obat untuk mengatasi penyakit kulit dan meningkatkan stamina. Siput punya peran penting, tidak hanya biologis tapi juga filosofis. Filosofi hidup mereka adalah, meski lambat, siput tetap maju. Ini jadi simbol kesabaran, ketekunan, dan konsistensi. Dalam segi ekonomi, budidaya bekicot mulai dilirik sebagai bisnis. Selain untuk pangan, lendirnya dipakai di industri kecantikan. Dari segi budaya, di dalam banyak kepercayaan, siput melambangkan kehidupan yang sederhana, kerendahan hati, serta ketahanan. Dan dari segi pendidikan, siput jadi contoh nyata hewan hermafrodit sebagai alat belajar evolusi serta penelitian biomedis. Dari cangkang spiralnya yang indah, dari langkahnya yang lambat, hingga perannya dalam sejarah manusia, siput darat membuktikan bahwa tidak ada makhluk yang sia-sia di bumi ini.
Bekicot yang sering dianggap menjijikan ternyata punya nilai yang luar biasa, baik untuk alam maupun untuk manusia. Jangan pernah meremehkan sesuatu hanya karena tampak kecil, lambat, atau dianggap biasa seperti bekicot. Sesuatu yang sederhana bisa menyimpan manfaat yang besar dan pelajaran hidup yang mendalam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita bersama bekicot hari ini. Semoga semakin banyak dari kita yang mencintai, melindungi, dan menjaga hewan-hewan luar biasa ini. Karena pada akhirnya, menjaga mereka berarti menjaga masa depan bumi kita bersama.